Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Tajuddin, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bima tahun 2021 Angkatan 43 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas terkait tentang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara, di mana sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, serta sebagai perekat dan nomor satu bangsa. Tentunya maka diperlukan ASN yang profesional, berkompeten, dan berintegritas, yang dimana harus memiliki karakter antara lain akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tujuan pembahasan nilai dasar ASN pada kesempatan kali ini tentunya yang harus dan akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita refleksikan dalam tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang ASN. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas untuk nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Banyak pendapat mengatakan bahwa akuntabilitas memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Padahal kedua hal tersebut memiliki konsep yang berbeda. Akuntabilitas sendiri adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Artinya ada tujuan yang harus dicapai, yang harus kita pertanggungjawabkan. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Ada pertanggungjawaban kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Untuk menciptakan lingkungan organisasi yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, antara lain kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Sementara indikator adanya akuntabilitas pada pelaksanaan pemerintahan antara lain terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terwujudnya masyarakat yang madani dan yang berintegrasi dengan pemerintah, terciptanya good governance dan tercapainya tujuan nasional, adanya dukungan serta legitimasi masyarakat terhadap pemerintah, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan terakhir, masyarakat mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Dalam artian untuk implementasinya tentunya kita memberikan rasa kepercayaan, trust kepada masyarakat bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, kita sebagai ASN tentunya harus memberikan rasa percaya kepada masyarakat secara kontinu agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Untuk poin kedua, nilai dasar ASN adalah nasionalisme. Seorang PNS dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air dan mengedepankan kepentingan nasional. Nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN tentunya senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan itu harus disingkirkan semuanya. Demi apa? Itu untuk tentunya demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tentunya PNS harus berpegang teguh pada prinsip adil dan netral. Adil dalam artian tidak boleh berperilaku diskriminatif serta harus objektif, jujur, dan transparan. Adil dalam implementasinya, kita harus adil kepada seluruh masyarakat. Kita adil memberikan pelayanan, tidak ada pengelompokan, tidak ada pengkastaan terhadap pelayanan terhadap masyarakat. Sementara bersikap netral adalah tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Untuk nilai dasar ASN yang ketiga adalah etika publik. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang tentunya kita ketahui bersama, di situ tertulis nilai-nilai dasar etika publik, kode etik dan kode perilaku sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tujuan utamanya yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Implementasinya tentunya bagaimana kita sebagai seorang aparatur sipil negara harus mampu menjaga harkat dan martabat kita sebagai ASN agar tidak mencemarkan nama baik pemerintah. Bapak Ibu sekalian, untuk nilai dasar yang selanjutnya adalah komitmen mutu.
Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, good and clean governance, sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini, era milenial saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun, ya, dalam implementasinya tentu masih belum sesuai harapan. Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada layanan prima sudah tidak bisa lagi ditawar ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik. Paradigma pemerintah harus segera diubah dari pola yang selalu minta dilayani menjadi pola pemerintah yang siap melayani dan senantiasa mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder pemerintah. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab PNS semua harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Aspek utama dari target stakeholder adalah layanan yang komitmen pada mutu melalui penyelenggaraan tugas secara efektif, efisien, dan inovatif. Komitmen mutu sendiri merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Tentunya nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Nah, untuk nilai dasar ASN yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, ini yang menarik. Ini masih akan menjadi bom waktu bagi bangsa ini karena korupsi masih merupakan sesuatu hal yang tapi sekarang korupsi merupakan hal yang sangat-sangat nista, extraordinary crime. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, tidak bermoral. Jangan sampai kita sebagai seorang ASN tidak memiliki moral, sedangkan tindak pidana korupsi sendiri berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, banyak yang mengatur undang-undang tentang korupsi, tetapi korupsi sudah menjadi hal yang lumrah, mungkin karena ada kesempatan, dan itu harus kita hindari sebagai ASN di zaman milenial ini. Anti korupsi dapat diidentifikasi dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran yang berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, tidak curang. Kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Selanjutnya, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Selanjutnya, kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, dan keberanian. Dan untuk selanjutnya, kesederhanaan, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Seterusnya, keberanian dan keadilan yang dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran dan tidak berat sebelah, tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Pada intinya, untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter akuntabilitas, nasionalisme, etika, moral, komitmen mutu, dan anti korupsi. Marilah kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan sehari-hari dan implementasikan dalam tugas pokok fungsi kita sebagai ASN. Saya pribadi berharap untuk diri saya sendiri, semoga dengan pembahasan yang sederhana ini, nilai-nilai aneka dapat tersosialisasikan kepada seluruh pegawai ASN sehingga dapat diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.